Perkembangan dunia bisnis dewasa ini mengalami banyak dinamika yang terjadi dalam operasi sebuah perseroan terbatas. Dan hal ini terkadang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, namun terjadi pembiaran begitu saja. Seperti halnya sebuah kasus yang sedang saya tangani terhadap sebuah perusahaan debitur yang bergerak dalam bisnis lelang mobil. Saya tidak bisa menyebutkan nama perusahaan tersebut sepanjang dia masih memiliki etikat baik untuk membayar hutang piutang yang telah dibuat dalam surat perjanjian itu. Karena jika sampai tidak punya etikat baik, maka akan kita beberkan dan proses hukum tetap dilanjutkan. Ada indikasi mendadak terjadi pergantian direktur. Kita tahu bahwa direktur hanya bisa sebagai pinjam nama dari beberapa perusahaan yang bergerak. Asal meminjam nama seseorang yang kemudian dijadikan sebagai direktur bayangan. Ini fatal akibatnya, karena menurut Undang-Undang Nomor 14 tentang Ketenagakerjaan, direksi tidak dikategorikan sebagai pekerja, melainkan sebagai pengusaha yang mengurus perusahaan. Saya ulangi, direksi bukanlah pekerja, melainkan sebuah pengusaha yang mengurusi sebuah perusahaan. Pinjam nama seseorang dan dijadikan dia sebagai direktur karena tidak paham terhadap undang-undang perseroan terbatas dan atau undang-undang ketenagakerjaan, direktur bayangan itu tanpa melalui RPS itu masuk dalam perbuatan melawan hukum. Dan kalau ada yang merasa dirugikan dengan hal ini bisa dipidana loh. Selain itu, menurut pasal 105 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa anggota direksi maupun dewan komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Jadi harus melalui keputusan umum rapat umum pemegang saham RUPS. Dan itu bukan hanya asal, tetapi harus ada alasan yang detail menurut undang-undang ini. Keputusan RUPS dalam memberhentikan anggota direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang PT, antara lain contohnya ia melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Bisa dilihat di pasal 105 ayat 1 Undang-Undang PT. Jadi alasannya harus jelas, bukan mengada-ada. Maka berdasarkan hal itu dapat kita simpulkan pergantian direktur atau direksi Dewan Komisaris harus hasil dari RUPS. Kita lihat saja menurut penjelasan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT, RUPS dapat berlangsung jika dalam RUPS itu hadir setengah atau seperdua pemegang saham yang mewakili, dalam artian RUPS harus quorum kecuali diatur oleh anggaran dasar perusahaan itu pengecualian. Jadi RUPS pun kalau tidak dihadiri oleh setengah pemegang saham juga tidak sah, apalagi tidak ada RUPS sama sekali. Nah, kita lihat dalam penjelasan 105, keputusan baru bisa diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Ada keberatan dari orang-orang yang diganti. Maka, seperti yang telah saya jelaskan di atas, pemberhentian direksi oleh RUPS seperti di dalam penjelasan 105 ayat 2, Undang-Undang PT harus diberi kesempatan kepada direksi untuk membela diri. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan itu, diatur apakah direksi adalah karyawan yang merangkap atau tidak. Kalau ada diatur demikian, posisinya bisa diturunkan jabatannya menjadi karyawan. Kembali jika tidak dikeluarkan secara penuh, karena mengeluarkan atau memecat direktur secara penuh memiliki risiko yang besar bagi perusahaan itu. Dipidana dan perusahaan itu pasti akan bermasalah. Inilah beberapa kasus-kasus yang berkembang dalam dunia bisnis dewasa ini. Terima kasih.